Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bahan utama kita di sini saya menggunakan jagung muda. Ini ada sekitar 8 sampai 10 buah ya. Untuk jagung muda ini boleh kita iris-iris atau kita potong-potong menyerong seperti ini agar nanti tampilannya tetap cantik dan juga hasilnya lebih banyak. Kemudian agar semakin lezat, saya juga menggunakan tempe. Nah, ini saya beli 1 keping tempe seharga 5.000. Tempe ini opsional ya, kalau mau pakai boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih banyak dan bisa sekalian untuk lauk, maka kita harus gunakan tempe ya. Nah, ini untuk tempe ini sebenarnya bebas aja mau potong seperti apa. Di sini saya memotongnya agak lebih besar agar nanti saat dimasak tekstur tempenya tetap terlihat. Nah, ini sengaja saya biarkan bentuknya persegi panjang ya untuk tempenya. Dan saya menggunakan semua tempe ya teman-teman, 1 keping tempe seharga Rp5.000. Kemudian saya ambil 1 wadah besar. Nah, di sini untuk tempenya kita pisahin dulu ya teman-teman. Kita masukin ke dalam mangkok atau wadah. Kemudian, nah tempenya ini kan masih tawar, maka kita akan bikin gurih. Boleh gunakan kaldu ayam seperti masako, reiko, atau menggunakan garam serta micin yang sesuai selera ya. Apa yang ada stok penyedap rasa yang di rumah itu yang digunakan. Nah, ini boleh kalau mau pakai tangan diaduk juga boleh, atau seperti ini kan agar kaldunya itu merata terkena di permukaan tempe. Oke, ini udah rata untuk tempenya. Kemudian di sini saya juga menggunakan toge ya teman-teman. Ini sekitar 100 sampai 200 gram. Nah, untuk ketiga bahan ini udah siap. Sekarang kita akan meracik bumbu ya. Nah, untuk bumbu pertama di sini saya menggunakan 6 siung bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris serong memanjang, agak besar agar nanti lebih terlihat. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Nah, di sini untuk bawang merahnya lebih banyak, bisa gunakan 8 sampai 10 siung bawang merah ya. Sama, ini juga kita potong serong memanjang, agak besar-besar. Semakin banyak bawang merah, maka dia akan semakin harum dan semakin enak. Nah, tidak lupa di sini saya juga menggunakan 1 buah tomat. Ini saya gunakan tomat yang udah mateng ya, atau udah ranum warnanya merah. Jadi nanti rasanya segar dan aromanya juga sangat harum. Kemudian tidak lupa di sini saya menggunakan cabai merah besar sebagai rancanya atau sebagai penghias juga. Ini kita potong-potong besar seperti ini agar nanti lebih tampak. Kalau teman-teman sedang pedas bisa menggantinya dengan cabai rawit ya, tapi kalau misalnya untuk dimakan anak-anak cukup gunakan cabai merah besar seperti ini sebanyak 4 buah. Oke, untuk bumbu raciknya juga udah siap. Sekarang kita akan lanjut memasak. Saya gunakan minyak goreng yang cukup banyak karena pertama-tama kita akan memasak tempe terlebih dahulu. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan tadi tempe yang udah kita balur atau udah kita kasih kaldu ya. Saya gunakan api sedang untuk memasak tempenya agar dia nanti matangnya sempurna sampai ke dalam dan warnanya juga nggak sampai hangus ya teman-teman. Nah, ini tempenya boleh kita goreng dulu sampai warnanya emas kecoklatan seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, udah boleh kita angkat ya teman-teman untuk tempenya. Kemudian nanti minyaknya akan kita gunakan lagi, tapi kita gunakan hanya sedikit. Nah, ini tadi sisa minyak penggorengan tempe, tapi kita nggak pakai semua, tadi saya ambil setengah. Kemudian langsung kita tumis dulu potongan bawang putih dan juga bawang merah. Nah, ini untuk bawangnya kita tumis dulu sampai aromanya harum dan teksturnya mulai layu. Jadi di sini untuk penggunaan bawang putih dan bawang merahnya melimpah ya teman-teman agar nanti dia semakin harum dan juga semakin enak. Kemudian kalau masih ada potongan-potongan bawang yang masih menyatu itu kita lepasin ya teman-teman agar nanti dia benar-benar aromanya itu harum. Nah, ini udah layu dan aromanya udah harum, barulah kita masukkan tadi potongan cabai merah besar dan juga potongan-potongan tomat. Kemudian kita tumis juga sampai aroma lango dari cabai merahnya itu hilang ya teman-teman. Nah, ini udah terlihat cantik ya untuk bumbunya. Nah, ini kalau misalnya udah lumayan lembut atau udah layu cabai merahnya, barulah kita masukkan tadi potongan-potongan dari jagung mudanya. Nah, ini saya tumis kering dulu ya untuk jagung mudanya.
Nah, ini kalau jagung mudanya udah mulai layu, setelah itu barulah saya tambahkan air putih. Ini kita gunakan 500 sampai 600 ml ya. Jadi nanti menunya ini berkuah. Karena ini masih tawar dan juga masih hambar, saya tambahkan santan instan agar makin gurih. Ini kita bisa gunakan yang kotakan kayak gini atau juga bisa gunakan yang perasan ya. Satu kotaknya ini isinya 65 ml. Nah, ini nanti kita akan aduk dulu, kita rasa kalau misalnya masih kurang gurih atau kurang kental untuk kuahnya, kita bisa tambahkan lagi satu kotak santan. Tapi kalau misalnya teman-teman suka yang encer, cukup satu aja ya. Nah, ini kuahnya masih bening banget, masih encer, saya tambahkan lagi satu kotak. Jadi untuk takaran airnya 600 ml, kita gunakan 2 kotak santan instan ya, yang beratnya 65 ml. Nah, ini kita masak sampai mendidih agar santannya tuh benar-benar matang dan dia menyatu dengan bahan-bahan. Nah, karena ini masih tawar atau masih hambar, saya tambahkan kaldu ayam. Untuk penyedap rasanya bebas ya, bisa gunakan masako, reiko, atau bisa menggunakan garam serta micin. Pokoknya sesuai dengan stok penyedap rasa yang bisa digunakan di rumah. Nah, kemudian barulah kita masukkan tadi tempe yang udah kita goreng. Ini tempenya udah gurih. Jadi tempe di sini bisa untuk lauk sekalian ya teman-teman. Nah, ini aromanya udah harum banget, aroma santannya tuh harum, kemudian ada aroma tomat dan juga cabenya serta bawang juga bikin harum. Nah, ini kita masak lagi sebentar sampai benar-benar mendidih untuk meresapkan kuah santan ke tempenya. Oke, dia udah mendidih banget. Terakhir kita masukkan toge. Jadi toge ini paling terakhir karena toge ini paling cepat matang ya. Jadi 3 bahan utamanya ada jagung muda, toge dan juga tempe. Untuk tempenya opsional teman-teman, kalau nggak mau pakai juga nggak masalah. Jadi dia murni bener-bener sayur. Nah, ini kita masak sebentar aja karena togenya juga udah cepat matang. Pastikan semua togenya terkena dengan air santan. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, udah mendidih dan udah matang. Tinggal kita salin ke dalam piring sajian. Nah, ini tampilannya sangat menarik ya. Untuk rasa jangan ditanya, ini juga sangat enak. Kalau kamu nggak punya lauk di rumah, kamu bisa bikin menu ini, bisa untuk sayur sekaligus untuk lauk. Dan ini kuahnya nggak pedas ya teman-teman, karena kita menggunakan cabai merah besar. Jadi anak-anak di rumah juga bisa tetap ikutan makan. Kalau kamu pingin pedas, kamu bisa tambahkan cabai rawit bulat, nanti bisa langsung dimakan ketika ingin makan yang pedas. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.